Sesawi Ku Yesus Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita semua, tentunya sobat kaula muda Ku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan Sesawi Ku Yesus Channel. Semoga kasih Bapa dan karunia Bapa selalu sertai sobat kaula muda dan saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi spesial sekali hari ini adalah hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Mari sobat kaula muda Ku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat kaula muda Ku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Rasul Petrus dan Paulus yang kita rayakan hari ini adalah dua rasul yang unik. Rasul Petrus menampilkan kemahakuasaan Tuhan dan keberaniannya untuk terus bangkit bersama Tuhan dalam kelemahan dan kerapuhan insani. Sementara kalau kita melihat dari Paulus, ia menunjukkan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan semua bangsa dan kebanggaannya hanya pada salib Tuhan. Tentu sobat kaula muda Ku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, perpaduan keyakinan iman kedua rasul ini, Tuhan dan gereja terus setia mendelegasikan tugas pewarisan iman kepada kita, gereja, umat beriman, untuk senantiasa sadar akan kekuatan dan yang bertopan sungguh hanya pada Tuhan, dan memahami maksud pelayanan dan penyelamatan yang sangat-sangat universal. Sobat kaula muda Ku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, di awal tadi dikatakan bahwa dari kita melihat Santo Petrus menunjukkan bangkit bersama Tuhan dalam kelemahan dan kerapuhan insani. Tentunya kalau kita mau belajar dari hal ini,
Kadang-kadang kita lemah, jatuh berkali-kali, terjal perjalanan kita, sukar dan sulit kehidupan kita. Tapi kalau kita mau belajar dari Santo Petrus sendiri, dia yakin terus bangkit bersama Tuhan, bahwa setiap kelemahan pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini yang kita mau pelajari sama-sama, kita mau contoh dalam setiap kehidupan kita dari Rasul Petrus sendiri. Bangkit bersama Tuhan dan yakin setiap kehidupan kita pasti ada jalan keluarnya. Setiap kesulitan, kesukaran, come on. Sobat Kawula Muda, Core Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita mau lihat ini semua, keyakinan dan kekuatan sendiri, Tuhan ada buat kita. Sobat Kawula Muda, Core Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Nah, dari Paulus sendiri menunjukkan bahwa kehendak Tuhan untuk menyelamatkan semua bangsa dan kebanggaan akan salib Tuhan. Nah, ini yang juga kita mau contoh, Sobat Kawula Muda Core Yesus Channel. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, apa yang mau kita contoh? Yang kita mau implementasikan dalam kehidupan kita, bahwasanya adalah Tuhan hanya satu-satunya harapan kita, kehendak Tuhan. Ini yang mau kita contoh dari Rasul Paulus sendiri. Satu-satunya harapan adalah kehendak Tuhan. Dan untuk menyelamatkan semua bangsa adalah kita menjadi warta gembira, warta baik bagi semua orang. Dimanapun kita berada, kita jadi warta yang sangat baik. Kabar sukacita, penuh sukacita. Apapun yang terjadi, kita berikan sukacita, berikan hal yang baik buat semua orang. Amin, saudaraku semuanya. Semoga hal-hal yang sangat sederhana yang kita dapat contoh dari Rasul Petrus dan Paulus ini, semangat dalam segala keterpurukan, hal-hal yang sangat berlubang dalam hidup kita, luka, terjal kehidupan kita tetap semangat, bangkit satu demi satu kita hadapi. Dan kita yakin satu-satunya harapan itu adalah Bapa sendiri, Tuhan sendiri, selamatkan kita. Nah, ini yang kita mau implementasikan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau contoh dari Rasul Petrus dan Paulus itu tadi. Dan kita yakin bahwa Yesus sendiri adalah Mesias. Petrus mengatakan hal itu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita dapat lihat hal itu dalam Matius bab 16 ayat 16. Sungguh ini pengakuan bahwa kita juga mau teladani bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita semua. Sobat Kawula Muda Core Yesus Channel. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita, terjal kehidupan kita dapat hadapi. Tak ada masalah soal itu. Segala keterpurukan kita bangkit. Semoga hari ini, awal hari ini, kita semakin mampu dan yakin bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat baik. Semoga Sobat Kawula Muda Core Yesus Channel semuanya, amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, amin. Sobat Kawula Muda Core Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal, dan penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima, segala rezeki, rahmat, dan karunia darimu. Terima kasih pula atas kehadiran Engkau dalam hati dan jiwa kami lewat firman-Mu ini. Semoga ya Tuhan, dengan firman ini kami semakin yakin dan mampu hadapi hidup kami, meneguhkan iman kami. Setiap terjal hidup kami semakin mampu menghadapinya. Dan kami semakin percaya, karena Engkau satu-satunya harapan kami. Ya Tuhan,
Kami juga berdoa bagi orang-orang yang lemah, tersingkir, mereka sakit, luka hati, sakit. Semoga kiranya Engkau hadir dalam tengah-tengah mereka, menguatkan hati mereka, dan memulihkan mereka secara bertahap, sehingga mereka mampu menghadapi hidup ini dengan sukacita yang penuh rahmat. Dan kami berdoa pula bagi kedua orang tua, saudara orang terkasih ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati selalu dalam kuasa-Mu yang kudus, berikan kesejahteraan sejati. Kami juga mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia karena wabah COVID-19, juga orang-orang yang telah meninggal dunia tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau ampuni dosa mereka dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, dan Engkau bangkitkan seperti Kristus sendiri. Dan kami juga berdoa bagi kedamaian dunia ya Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau hadir dalam hati setiap manusia, memberikan sukacita damai. Semua tidak ada permusuhan, yang ada hanyalah damai bersama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pula bagi negara kami tercinta ya Bapa, Engkau hadir untuk kedamaian, sukacita bersama kami negara tercinta. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kala Mudaku, Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak dan sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Semoga hari ini penuh sukacita, penuh semangat. Jangan lupa subscribe dan like dan komen, serta sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkah. Semoga banyak orang juga diteguhkan iman mereka, banyak orang semakin yakin akan hidup mereka, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.